Nak tahu tips dan pantang larang ketika berada di hutan pemburuan? Teruskan menonton video ini. Hello. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi kita di channel Rungu Sniper. Oke, video pada kali ini saya akan berbagi tips dan pantang larang ketika kita berada di hutan pemburuan. Oke, antara tips ketika memasuki kawasan hutan pemburuan, ya, tips yang pertama ini untuk keselamatan Anda memasuki ketika mula-mula memasuki hutan yang Anda akan memburu. Oke, pertama sekali Anda haruslah menanda di jalan, sepanjang jalan pada mula-mula memasuki jalan masuk ke hutan tempat memburu, yaitu mematahkan ranting pokok yang ada di siring jalan. Ini supaya bila ada orang yang terbelakang dari Anda memasuki hutan tersebut, mereka akan tahu bahwa Anda sudah berada di dalam hutan. Ya, ini adalah memang setiap pemburu pasti mengetahui peraturan ini supaya tidak ada masalah akan berlaku. Dan sebaliknya, kalau ketika Anda baru memasuki hutan melalui jalan permulaan masuk ke hutan pemburuan, jika Anda ternampak dahan yang baru dipatahkan, Anda janganlah meneruskan niat untuk masuk ke dalam hutan pemburuan tersebut. Ini untuk keselamatan. Oke, tips yang seterusnya, jika Anda memburu menggunakan senjata api, pastikan ketika baru berjalan masuk ke dalam hutan, Anda jangan sesekali memasukkan peluru ke senjata Anda. Ini untuk mengelakkan sebarang masalah berlaku. Jadi paling bagus ketika Anda sudah berada di tempat yang strategi atau tempat pemburuan utama Anda baru digalakkan mengisi peluru ke senjata Anda. Oke, tips seterusnya, ketika Anda sudah berada di hutan pemburuan, di dalam hutan pemburuan, Anda digalakkan sesekali sengaja batuk. Nah, itu contohnya. Sebab ini mengelakkan, atau jika ada orang yang terduluan dari Anda dan terlupa untuk menanda di jalan,
Jadi mereka akan tahu bahwa ada orang yang baru datang. Jadi biasanya kalau masing-masing sudah punya pengalaman memburu, mereka yang terduluan memasuki hutan pemburuan, mereka akan membalas isyarat batuk tersebut. Oke, tips yang seterusnya, kita mesti sentiasa melihat di tanah untuk meneliti ada tapak kasut atau tidak. Ini untuk kita meneliti ada orang yang duluan masuk ke hutan tempat kita memburu atau tidak. Jika Anda terjumpa tapak baru, tapak kasut, ya, Anda jangan meneruskan niat untuk masuk ke dalam lagi untuk memburu. Oke, tips yang seterusnya, jika Anda berada di pokok yang seperti ini, Anda jangan membuang air besar atau kecil kawasan pokok ini. Ya, sebab pokok ini kebiasaannya tempat tinggal penunggu hutan. Ada sudah arakan yang tidak sengaja melanggar pantang larang ini. Malamnya dia bermimpi yang tidak bagus dan jatuh sakit pada keesokan harinya. Inilah keadaan pokok yang saya maksudkan. Kita tidak boleh sembarangan membuang air kecil maupun besar berdekatan ataupun apatah lagi di bawah pohon ini. Ya, memang pun keadaan pokok ini sangat menyeramkan. Oke kawan-kawan, tempat yang begini juga adalah sangat dilarang membuang air kecil maupun besar, sebab batu yang begini juga pun, ya, ini pun ada cerita kawan juga. Dia sembarang kencing di batu ini, bukan sembarang. Dia mungkin tidak tahan lah, biasalah kalau kita di hutan nih, itu bukan dikatakan sembarang lah, sebab asal kita nak kencing atau nak buang air besar begitu, kita di mana kita berdiri atau yang sesuai, di situ kita akan buang air besar ataupun kecil. Oke. Jadi tempat yang begini, ya, batu yang aneh begini, Anda tidak digalakkan atau Anda dilarang buang air besar atau kecil berdekatan dengan batu ini.
Oh iya kawan-kawan, Ah, tempat ini juga telah memberi kenangan yang begitu mendalam dalam hidup saya. Disinilah saya pernah kena malaria monyet dan masuk ward ICU selama 3 hari di Hospital Queen Elizabeth KK. Dan di kawasan pemburuan ini jugalah saya berdepan dengan gangguan penunggu dan makhluk halus di hutan ini. Pada satu malam ketika saya balik dan pada ketika itu juga saya mendapat rezeki 2 ekor musuh tanaman babi hutan yang tidak juga besar lah, sekitar 20 kilo dan 30 kilo. Tapi sewaktu dalam pertengahan perjalanan tiba-tiba babi hutan yang saya sikut itu terasa sangat berat. Ya, saya pikir pada mula-mula mungkin faktor kepenatan, tapi lama kelamaan dia makin berat. Nasib baik juga lah, saya pernah mengikuti kawan-kawan pemburu veteran dan serba sedikit mengetahui tips untuk menangani gangguan penunggu dan makhluk halus di kawasan pemburuan. Jadi setelah saya buat tips tersebut, dengan serta-merta rasa berat tersebut seperti berat yang pada mula-mula saya mengangkat babi hutan tersebut. Pada video saya yang akan datang, saya akan berbagi tips bagaimana menangani penunggu hutan dan makhluk halus. Tidak tahu ini lubang apa ini. Wow, macam ada lebah petualang dekat-dekat di sini nih. Boleh dicari ini di mana? Lebah petualang sangat berkhasiat, kata orang lah. Saya pun tidak tahu. Tapi orang tidak cakap bah kalau tidak betul kan? Tempat nih masih kurang hewan liar yang mandi maupun minum, sebab ada juga tapi belum begitu banyak lah yang datang. Oke. Untuk makluman kawan-kawan, video saya ini bertujuan untuk memberi tips-tips tutorial yang berkaitan dengan memburu dan mengimbas kembali kenangan-kenangan dan tempat di mana saya aktif berburu pada suatu ketika dahulu. Jadi video yang saya buat ini hanyalah untuk hiburan semata-mata. Dalam video-video saya ini Anda tidak dapat menonton atau melihat video-video yang saya melepaskan tembakan terhadap binatang-binatang liar, terutamanya binatang yang dilindungi seperti rusa dan kijang. Oke kawan-kawan,
Terima kasih karena menonton video ini. Kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye. Hai no, Magasu.